Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Selamat sore. Selamat. Ya, sebelumnya saya di sini sebagai perawat dari Puskesmas Sumbersari. Iya. Mohon izin Bapak untuk mendatangi Bapak ya. Iya. Karena di sini juga dibantu oleh RT ada program. Nah, dibantu oleh RT sini ada program Pak dari Puskesmas bahwasanya kami akan mendata keluarga-keluarga yang dengan gangguan jiwa atau dengan yang berisiko Bapak, karena masalah jiwa di Indonesia ini semakin hari semakin banyak seperti itu. Makanya dari Puskesmas ada program ini Bapak. Iya. Sebelumnya saya perkenalkan Pak, saya Sanya. Mungkin ini akan memakan waktu kurang lebih 10-15 menit Pak. Paling lama 15 menit lah. Iya. Nanti saya akan menanya-nanyakan masalah-masalah dan beberapa pertanyaan untuk Bapak. Ya, Bapak bersedia gitu. Iya. Jadi ini mungkin apakah tadi kan Bapak RT kan sudah bilang untuk membawa kartu keluarga ya Pak? Iya. Saya boleh pinjam kartu keluarganya dulu Pak? Boleh. Terima kasih ya Bapak, permisi. Ini dengan kepala keluarga langsung ya Pak ya, dengan Bapak Muhammad Rizal. Iya. Benar? Benar. Biasanya dipanggil dengan Bapak siapa Pak? Bapak Rizal. Oh, dengan Bapak Rizal ya. Pun ini untuk pertanyaannya ya Bapak ya. Iya. Ini untuk Bapak sendiri dulu Pak. Nanti mekanismenya ini saya akan bertanya keseluruhan gitu. Iya. Sebelumnya di dalam satu keluarga ada berapa anggota keluarga Pak? Anggota keluarga ada 5. Ada 5. Saya sendiri, ibunya, dan 3 anak. Anak gitu. Terus sebelumnya ini saya bertanya untuk Bapak dulu ya Pak ya. Iya. Apakah untuk masalah fisiknya Bapak dulu? Ini sebelumnya apakah Bapak punya riwayat penyakit Pak atau terkena penyakit gitu? Insya Allah saya tidak pernah punya riwayat penyakit, tapi akhir-akhir ini mungkin karena usia juga ya naik turun darah tinggi, darah rendah. Oh, ada darah tinggi ya Pak ya? Pernah Iya. ngecek berarti sebelumnya Pak ya? Iya. Untuk yang lainnya tidak ada ya Pak ya? Itu Tidak aja. ada. Lalu Pak, untuk masalah sosial nih Pak, Iya. untuk saat ini Bapak kalau boleh tahu bekerjanya sebagai apa nih Pak? Saya dulu memang bekerja, tapi sekarang sudah wirausaha. Wirausaha. Iya, wirausaha. Apakah dalam berwirausaha ini apakah bagaimana Pak hasilnya? Apakah naik turun atau gimana? Untuk wirausaha ini udah biasa, namanya usaha, ada hasil naik dan turun, udah murah ya. Untuk ekonomi keluarga sendiri aman Pak? Masih tergolong atau Insya Allah berjalan aman. aman? Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apakah mungkin Bapak sendiri apakah pernah kehilangan keluarga Pak, kayak bapak atau ibu dengan Ada dari saya, dua-duanya orang tua juga tidak ada, dari istri hanya dari bapak aja. Oh, untuk di dalam keluarga belum ada ya Pak ya? Belum ada. Lalu untuk hubungan di tetangga nih Pak, apakah Bapak sendiri punya masalah atau gimana gitu dengan hubungan tetangga? Apakah ada stres atau gimana? Kalau untuk di wilayah tetangga insya Allah tidak ada, tapi kalau ada pun itu ya sedikit ada perbedaan gitu. Tidak perlu selalu ditanggapin yang dari Kalau ditanggapi terlalu dalam ya Pak ya. Lalu untuk di internal di dalam keluarga Pak, apakah ada hubungan konflik yang mengganggu gitu? tidak ada seperti itu. Insya Allah aman-aman. Masih bisa terselesaikan Pak ya. Lalu untuk saat ini Pak, apakah Bapak punya yang terlalu dipikirkan itu, khawatir akan sesuatu atau menggalaukan akan sesuatu untuk saat ini, khawatir tentang anak atau yang lainnya Pak? Kalau khawatir
khawatir nggak ada, semuanya diserahkan yang kuasa aja, semuanya ada perjalanan apa yang jadikan kehendaknya. Oh, jadi aman ya Pak ya untuk tamu. Lalu ini saya akan lanjut ke Ibu Pak, ke Ibu Alvera Nindiang. Nah, ini untuk Ibu, apakah pertanyaannya sama Pak? Apakah memiliki penyakit-penyakit tertentu? Enggak ada, itu saya sehat. Alhamdulillah ya Pak ya. Lalu apakah Ibu hamil Pak untuk saat ini? Tidak, tidak lama, tidak. Sudah steril ya Pak ya? Iya, tidak. Lalu untuk pekerjaan Ibu saat ini? Saat ini saya bekerja sama dengan ibu usaha, Usahanya berarti berdua. sama. Lalu apa untuk kehilangan Ibu pernah kehilangan teman terdekat atau keluarga dari Ibu? Kalau itu tidak ada, Ayah yang tadi aja ya. ya orang tua orang lakukan aja. Untuk Ibu sendiri apakah di daerah sini atau mungkin di komunitasnya memiliki konflik atau sesuatu masalah gitu yang mungkin Ibu cerita ke panjenengan gitu? Ya sama, namanya di lingkup area tetangga kanan kiri konflik itu biasa, jadi nggak perlu ditanggapi juga lah. Jadi ya sudah tahu, ya biasa lah, pasti ada semuanya lah. Oh dia gitu ya Pak ya. Ya Lalu untuk khawatir apakah Ibu ini tergolong orang yang apa istilahnya kayak khawatir terlalu berlebihan gitu Pak? Punya khawatir terlalu berlebihan, entah itu dari usaha yang kadang naik turun, tadi kan Bapak bilang bahwa usahanya pasang ya surut kapan gitu. hari pernah seperti itu, tapi dapat lawan dengan perjalanan waktu. Jadi pernah juga enggak seperti itu lah. Seperti itu ya Pak ya. Lalu lah ini berlanjut di anak-anaknya Pak ya Pak Ya. yang nomor 345. Nah ini kalau boleh saya tahu Pak, sebelumnya mohon maaf nih, apa jika disesuaikan di nomor induk keluarganya ini nomor 5 ini atas nama adik Ahmad Hafid Anwar Saidi ini kok beda sendiri ya Pak ya? Ini apakah gimana Pak? Mungkin ada ceritanya sendiri? Ya, ada cerita karena itu anaknya dari adiknya bundanya anak, jadi dikatakan dia anak broken, perpisahan dari orang tua, daripada kedepannya pendidikannya mulai ini daripada nanti nggak baik, kita berdua punya apa ya, Komitmen ya Pak? komitmen, keinginan biar anak ini benar-benar yang terbaik untuk masa depannya. Jadi kita ambil, kita jadikan seperti anak saya sendiri, hanya saya ambil seperti ini. Seperti itu ya Pak? Jadi berarti anak sambung ya Pak ya istilahnya ya Pak? Anak angkat lah. Anak angkat ya Pak ya. Untuk mungkin ini saya akan bertanya ketiga-tiganya sih Pak. Untuk adik Ananda Muhammad Sadamil Bram Afrizal, ini kalau boleh tahu ini umurnya berapa ya Pak ya? Sama Bapak. Sudah umur 21 tahun. 21 tahun gitu. Untuk kesehariannya Dek Sadam ini sebagai apa ya Pak ya? Sehariannya ya kayak masih bantu orang tua begitu. Untuk kesehatan Dek Sadam ini apa sebelumnya Dek Sadam punya sedikit riwayat penyakit gitu atau pernah kena penyakit apa atau yang kemarin yang COVID? Tidak pernah, tapi waktu kecil memang pernah, tapi insya Allah sudah teratasi dan alhamdulillah ini Sehat ya Pak ya? saya Oke. Untuk pekerjaannya Dek Sadam ini mahasiswa ya Pak ya? ya masih Untuk kehilangannya sendiri apa Dek Sadam kayak Bapak tahu nggak pernah kehilangan sesuatu? kalau kehilangan ada kerusakan ya begitu.
Iya. biasa. Oke. Untuk hubungan sosial, konflik mungkin Dek Sadam pernah cerita-cerita ke Bapak? Enggak pernah kita ya sekedar wacana. Nah, ya, Pak ya. Untuk masalah mental, apakah Bapak pernah menemukan Dek Sadam ini kayak menyendiri di kamar atau nggak pernah keluar sama sekali? Enggak, lebih apa ya, lebih terdekat dengan orang tua. Jadi orang tua ada tekan itu. Berarti ada gini Pak ya, masih terbuka ya Dek Iya. Sadam ini. Lalu untuk yang Angelina Alisa Jasmine Afrizal, kalau dilihat dari namanya ini cewek ya Pak ya, Iya. anak cewek ya. Ini untuk umurnya berapa Pak Dek Alisa ini? 20 tahun. 20, berarti Iya. 1 tahun ya Pak ya, Iya. selisih 1 tahun sama kakaknya ini. Untuk sakit, riwayat sakitnya apakah adik Alisa sebelumnya punya riwayat sakit yang berat atau Enggak, mulai kecil sehat. Nggak pernah sakit. sehat ya Pak ya? Sehat. Untuk pekerjaannya di Alisa kesehariannya sebagai apa ya Pak ya? Mahasiswa Mahasiswa juga. dan juga bantu-bantu juga pekerjaan. Lalu untuk kehilangannya mungkin ada yang kehilangan apa gitu Pak? Tidak pernah. Enggak pernah lihat foto saya, enggak pernah. Untuk hubungan sosialnya di Alisa bagaimana dengan teman-temannya, dengan apakah mungkin pernah cerita ke Bapak gitu? Kalau dengan sosialisasi bagus. Jadi banyak teman juga daripada yang di waktu sebelumnya. Jadi masih lebih bagus sekarang ya Pak ya daripada yang sebelumnya. Ya mungkin karena pertamanya waktu, pertamanya usia, dan untuk lebih berselang. Ini mungkin masalah mentalnya di Alisa ini, apakah Bapak pernah menemukan di Alisa ini kayak menyendiri gitu atau tiba-tiba nangis sendiri? Kan biasanya yang lagi tren ini nangis sendiri Pak gitu, atau malah keadaan tertutup yang pada akhirnya tiba-tiba mohon maaf melakukan ada resiko bunuh diri gitu. Enggak, insya Allah enggak, karena mulai kecil sampai sekarang kita mempelajari bahwasanya semua harus terbuka, apapun yang terjadi kita bicarakan. Kalau resiko seperti itu insya Allah akan jauh ya. Oke, jadi aman ya Pak ya untuk adik Alisa. Lalu untuk selanjutnya yang terakhir ini Ahmad Hafid Anwar Saidi. Ini bisa dipanggil Dek Hafid ya Pak ya? Iya. Nah, untuk Dek Hafid sendiri sebelumnya apakah punya riwayat sakit Pak? Kalau riwayat sakit enggak, juga sehat pada kecil dengan saya. Lalu untuk adik Hafid sendiri ini sekolahnya kelas berapa Pak? Sekarang kelas 3. Kelas 3 gitu. Untuk nah ini kan mohon maaf tadi kan jenengan bilang kan bahwasanya adik Hafid ini kan anak broken home gitu ya. Bapak dan ibu hasilnya kan bisa. Iya. Apakah adik Hafid ini kesehariannya ada kayak Bapak menemukan tiba-tiba nangis sendiri atau sedih atau gimana gitu Pak? Ya kalau dikatakan seperti itu enggak pernah. Ya kalau dia terdiam biasalah, kalau ada sedikit ngambek, ada apa yang nggak diturutin gitu. Tapi dari Bapak sendiri sebagai Bapak sambungnya itu berusaha nuruti ya Pak ya kalau Iya. misalnya adik. Jadi seperti kakak-kakaknya yang kemarin, tetap pembelajaran itu untuk dia ke depannya seperti itu. Lalu untuk hubungan sosialnya di Hafid Pak, apakah di Hafid walaupun dengan kondisi yang seperti itu punya kesulitan untuk bersosialisasi dengan orang lain atau lebih suka menyendiri, atau kalau ngomong bicara ke orang lain itu lebih cenderung diam atau gimana Pak? Enggak, orangnya juga cepat ya cari teman, juga kayak katakan
dengan pertumbuhnya waktu kita juga mempelajari dia, insya Allah pada harinya. Untuk selanjutnya, apakah pernah Bapak menemukan adik Hafid ini kayak diem gitu dengan kondisinya, atau ya diam aja tidak mau ngomong gitu? Dia diamnya karena biasa ngambek, nggak turutin apa yang dia inginkan, tapi nggak lama juga. Pak, sudah, untuk pertanyaannya sudah selesai Pak. Untuk kita data sudah selesai, sudah masuk juga. Nanti saya kelola datanya. Kalau untuk informasi selanjutnya, kalau dikategorikan ini kan karena ada beberapa anggota keluarga yang ternyata memiliki masalah Ya. Pak Tanu, ini keluarga Bapak ini termasuk keluarga risiko untuk mengalami gangguan jiwa Bapak. Tapi ya hanya beresiko Pak, tapi hanya dengan pengetahuan yang tertentu dan pendidikan tertentu dari kami tentunya, karena ini kami telah melakukan deteksi dini, itu insya Allah semuanya akan terkendali aman Pak. Oh, gitu ya. Ya, karena kita akan memiliki program promotif juga untuk bagaimana mengendalikan masalah jiwa ini Pak. Oh, gitu. Iya, iya. Terus selanjutnya, apakah Bapak memiliki pertanyaan itu Pak? Untuk Bapak sendiri? Tidak ada lah, cukup lah dengan penjelasan tadi, ceritanya paham lah soal semuanya. Ya, terima kasih ya Bapak atas kerjasamanya. Ya, Bapak sama-sama. telah berkooperatif menjawab pertanyaan dengan baik sekali. Iya, terima kasih. Sekali lagi saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ya Pak dari saya, dan saya berterima kasih sekali dengan Bapak. Iya, sama-sama. Oke, Jawaban saya mungkin yang kurang ya juga dimaafkan. iya Pak, santai. Ya. Siap. Mungkin itu saja Pak dari saya. Saya mohon pamit dulu kembali ke puskesmas. Iya, iya. Terima kasih ya Pak atas kerjasamanya. Maaf ya, Iya, kalau keadaannya seperti ini. Pak, saya mohon pamit dulu ya Pak. Iya, Terima terima kasih. kasih.